Kisah dimulai dari sebuah negeri yang terlihat damai bernama Hinomoto. Terlihat petani yang sedang menanam padi di sawah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang bercahaya turun dari langit. Dan ya, dari sinilah awal mula negeri Hinomoto dikuasai oleh iblis. Hanya samurai yang hidup pada zamannya, yang berani melawan kekuasaan iblis tersebut. Selama ribuan tahun mereka berjuang dari generasi ke generasi. Meskipun perjuangan mereka tidak ada hasilnya, tetapi mereka tetap tidak mau menyerah. Hingga ke masa sekarang tahun ke-151 setelah Hinomoto dikuasai oleh iblis. Di sebuah kota bernama Tatsuyama di mana sejarah telah berubah 180 derajat. Terlihat para penduduk menyembah iblis layaknya dewa. Seorang pemuda bernama Musashi, yang mengetahui sejarah sebenarnya dari negeri Hinomoto ini. Di sebuah sekolah, di mana murid-murid diajarkan cara menambang yang baik sebagai bentuk pengabdian kepada iblis. Musashi merupakan murid yang dikagumi di sekolahnya karena kekuatan dan kemampuannya dalam menambang. Tapi di dalam hatinya, ia benci saat dibilang sebagai penambang. Di sini murid-murid juga diajarkan tentang kebaikan iblis, karena berkat iblis mereka bisa hidup dengan baik dan aman. Mereka juga diajarkan tentang keberadaan samurai yang merupakan monster yang telah mengusai Hinomoto selama 150 tahun. Selama itu pula penduduk hidup dalam kesulitan. Saat mendengarkan gurunya mengoceh gak jelas, Musashi teringat akan masa kecil bersama saudaranya bernama Kojiro. Mereka berlatih ilmu pedang bersama. Ya, tentu saja mereka dilatih oleh seorang samurai yang di sini tidak disebutkan siapa namanya. Oleh samurai ini, Musashi dan Kojiro diajarkan tentang sejarah Hinomoto yang dikuasai oleh iblis. Dan perjuangan samurai untuk melawan iblis tersebut. Musashi dan Kojiro sangat tertarik dengan cerita yang disampaikan oleh gurunya ini. Dan mereka memutuskan untuk menjadi seorang samurai, dan membentuk geng samurai suatu saat nanti untuk melawan keberadaan iblis. Kembali ke sekolah masa sekarang. Murid-murid lalu disuruh untuk mengucapkan impian mereka masing-masing. Di sini Musashi sebenarnya ingin mengucapkan impiannya menjadi seorang samurai. Tapi apa daya, ia tidak sanggup melakukannya. Dengan perasaan yang kesal, Musashi pulang dari sekolahnya. Lalu ia menuju ke sebuah desa tempat Kojiro, saudara seperguruannya saat kecil. Kedatangan Musashi ke tempat Kojiro, tidak lain adalah untuk menagih janji mereka waktu kecil. Untuk menjadi seorang samurai dan bersama mendirikan geng samurai. Namun bukannya mendapat dukungan, Kojiro malah menyudutkan Musashi karena Musashi telah berkhianat, dan lupa dengan impiannya untuk menjadi samurai, dan malah masuk ke sekolah penambang. Mendengar pernyataan Kojiro, Musashi menjadi kesal dan berkata akan membuktikan tekadnya untuk menjadi seorang samurai kepada Kojiro. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Kojiro. Tapi tanpa sepengetahuan Musashi, Kojiro ternyata punya maksud lain untuk menolak ajakan Musashi. Kojiro merupakan keturunan langsung dari samurai. Dan ia tidak ingin Musashi merasakan apa yang ia rasakan. Di mana ia harus dibuli dan dihina oleh penduduk Hinomoto. Karena seperti yang kita ketahui, penduduk sekitar menganggap samurai adalah monster yang dahulu mengusai Hinomoto. Keesokan harinya, akhirnya hari yang ditunggu oleh para penambang pun tiba. Mereka disambut dan diarak menuju istana iblis, karena mereka akan bekerja sebagai penambang untuk iblis. Sesampainya di gerbang iblis, mereka masih harus berjalan menuju tempat kediaman para iblis tersebut. Sesampainya di depan pintu istana, mereka disambut oleh seorang pelayan. Dan meminta para penambang yang baru datang menyerahkan barang bawaan mereka ke pelayan, termasuk senjata yang dibawa oleh Musashi. Setelah pintu gerbang dibuka, mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam. Di dalam kerajaan mereka disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Seekor monster yang berbentuk kucing sedang memakan seorang penambang. Tentu saja teman-teman Musashi menjadi syok. Karena apa yang diceritakan selama ini berbeda dengan apa yang mereka lihat sekarang. Di sini para penambang dipaksa bekerja untuk memberi makan para monster-monster ini. Berbeda dengan Musashi, ia berkata bahwa ia sudah tahu ini akan terjadi. Dengan semangat yang berapi-api, ia hendak melawan monster biadab tersebut. Tapi sayang Musashi melupakan suatu hal yang sangat penting. Ia lupa kalau tanpa senjata, ia tidak akan mampu melakukannya.
Ia lupa, saat di pintu gerbang pelayan meminta semua barang bawaan mereka termasuk senjata. Melihat Musashi yang telah berani menantang, lantas monster-monster ini pun marah dan mulai menyerang Musashi. Hal ini membuat Musashi kebingungan, bagaimana ia akan melawan monster ini tanpa senjata? Mau tidak mau, Musashi berusaha melawan dengan menggunakan senjata yang dijatuhkan oleh penambang yang dimakan oleh monster ini. Sementara itu di tempat lain, Kojiro masih kepikiran akan perkataan Musashi. Tiba-tiba, ia melihat tas yang lupa dibawa oleh Musashi saat ia datang berkunjung. Di dalamnya ada sebuah buku yang berisi catatan tentang latihan. Saat melihatnya Kojiro pun kaget. Ternyata tanpa sepengetahuannya, selama Musashi berada di sekolah tambang, ia selalu melatih kekuatan dan ilmu pedangnya. Kembali ke tempat Musashi, di mana ia terlihat sudah babak belur diserang oleh monster kucing. Tanpa senjatanya Musashi sangat tidak berdaya menghadapi monster kucing ini. Tapi meskipun begitu, semangat samurai yang tertanam dalam dirinya tidak pernah padam. Meskipun dia selalu terlempar oleh si kucing biadab ini lagi dan lagi. Tapi Musashi tetap tidak mau menyerah. Hingga akhirnya Musashi tertangkap oleh monster kucing ini dan sudah tidak berdaya lagi. Dan saat nyawanya sudah tidak tertolong, tiba-tiba Kojiro datang dengan mengendarai motor yang disebut Kitetsu. Sontak saja hal itu membuat semua orang kaget termasuk Musashi. Kojiro datang dengan membawa senjata Musashi yang diambil oleh pelayan. Dengan datangnya Kojiro dan senjata yang sudah berada di tangannya, membuat Musashi kembali bersemangat. Dan ia pun bersiap untuk menyerang. Dan bus. Dengan sekali tebasan ia berhasil membelah monster kucing biadab tersebut. Melihat kejadian itu, sontak membuat monster yang lain pun mulai marah. Dan perang sengit antara dua bersaudara melawan monster kucing pun dimulai. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan kumpulan monster kucing ini. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang datang dari langit. Dan semua orang pun semakin ketakutan melihatnya. Entah apakah itu yang datang, tetapi Musashi dan Kojiro yakin mereka akan bisa mengalahkannya. Dan episode 1 pun berakhir sampai di sini. Terima kasih Animen ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!